Shalom, kembali lagi dengan saya, Apriani Delvita Legrans. Pada video sebelumnya, sudah membahas mengenai dua dimensi dalam administrasi gereja baru. Kali ini akan membahas pada dimensi ketiga, yaitu kepemimpinan dan manajemen gereja. Gereja dengan manajemen dan kepemimpinan gereja yang baik akan mampu membawa gereja dapat memaknai arti persekutuan yang sesungguhnya. Gereja dalam administrasi gereja baru mempunyai figur seorang pemimpin yang rela berkorban demi kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Menjadi seorang pemimpin tentulah bukanlah hal yang mudah. Terlebih menjadi pemimpin gereja dengan segala tantangan dan hambatan yang begitu besar datang dari luar, bahkan tidak sering justru datang dari dalam gereja itu sendiri. Pemimpin yang berkualitas dapat membimbing dan membawa anggota jemaatnya untuk hidup takut akan Allah dan hidup berjemaat dengan baik. Membangun kebersamaan bersama jemaat menjadi hal yang utama agar apa yang menjadi kebijakan dalam manajemen kepemimpinan akan terlaksana dengan baik. Dengan manajemen yang tertata, tersusun secara sistematika, akan membuat gereja bertumbuh dengan kualitas yang baik dan menjadi gereja dengan administrasi gereja baru. Dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja ini akan membantu gereja dan menjadi tolak ukur gereja berproses dengan cara gereja yang sistematis tanpa melupakan prinsip-prinsip dalam Alkitab. Nah, berbasis Wisdompedia daripada Wikipedia adalah bentuk sistem manajemen dan kepemimpinan gereja yang terlalu banyak mengambil teori kepemimpinan yang memang harus dikuasainya dibandingkan dengan prakteknya terhadap jemaat. Nah, hal ini menjadi salah satu hambatan proses pertumbuhan jemaat. Nah, seorang manajer dan seorang pemimpin harus bisa menerapkan strategi yang membangun kompetensi sesuai dengan pengetahuan dan hikmat yang berasal dari Allah. Manajer dan pemimpin adalah dua hal yang sama, tetapi bisa kita bedakan. Pemimpin mengutamakan kebersamaan dan kekompakan dalam melaksanakan sebuah kebijakan. Sedangkan manajer lebih ke bagaimana mengoperasikan suatu organisasi dengan segala perencanaan yang ada. Nah, dalam Alkitab, kita dapat melihat bagaimana Musa dalam kisahnya, yaitu yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul 7, ayatnya yang ke-22, mau memberikan kita pemahaman bagaimana Musa menerima didikan dan hikmat dari orang Mesir yang berkuasa dalam setiap perkataan dan perbuatan dari Musa. Pemimpin dengan manajemen kepemimpinan yang baik akan mampu menyelesaikan setiap persoalan dalam jemaat dengan cara pikir yang berorientasi pada Alkitab. Nah, Alkitab ini menjadi panduan utama dalam memutuskan dan membuat sebuah keputusan. Ada 4 level pengetahuan sebagai seorang manajer dan sebagai seorang pemimpin. Antara lain, level yang pertama yaitu saya tidak tahu apa yang tidak saya ketahui. Maksud dari ini adalah seorang manajer dan seorang pemimpin tidak sadar akan ketidaktahuannya akan apa yang memang ia tidak ketahui tentang apa yang akan terjadi. Hosea pasalnya yang keempat ayat 6 menegaskan kepada kita bahwa Allah menolak umatnya ketika tidak mau untuk mengenal dan melupakan akan ajaran Allah. Level yang kedua yaitu saya tahu tentang apa yang saya tidak tahu.
Nah, belajar dari Daniel dalam 2 Tawarik 10 ayatnya yang 2 Tawarik 1 ayat yang ke-10, bagaimana Daniel mengoperasikan organisasi dalam upaya yang ada, dalam budaya yang ada, serta punya kesadaran bahwa ada hal-hal lain yang tidak ia ketahui. Maka hal ini menjadi pertanyaan besar. Apa yang kita lakukan ketika kita tidak tahu apa yang akan terjadi? Nah, level yang ketiga, saya mempunyai rencana tindakan untuk mengatasi apa yang saya tidak ketahui. Dari sini, manajer dan pemimpin mempunyai cara atau tindakan agar apa yang tidak diketahui bisa diketahui. Jadi, ada sebuah keputusan untuk melakukan pencarian akan jawaban dari apa yang akan terjadi. Dan itu tidak diketahui. Dan yang terakhir, yaitu level yang keempat, saya memiliki pengetahuan yang luas dan efektif dalam kompetensi ini. Nah, menjadi manajer dan menjadi seorang pemimpin pada level ini, sadar akan apa yang dipunyai adalah karunia yang berasal dari Allah. Jadi sadar akan kompetensi dan karunia yang dimilikinya, seorang manajer atau seorang pemimpin akan mampu mengelolanya dengan rasa tanggung jawab serta sikap rendah hati untuk melayani anggota jemaat. Belajar dari teladan Yesus yang menjadi contoh seorang pemimpin ketika di jemaat, di mana bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Alkitab banyak memberi kisah perupaan pemimpin yang melayani. Kitab 1 Raja-Raja 21 menegaskan bagaimana pemimpin yang memberikan semua kehidupannya untuk melayani rakyatnya dengan total quality leadership yang berasal dari Allah sebagai pemberi mandat kepadanya. Kitab Yeremia 18 ayat 4 juga memberi penekanan bahwa ada prinsip penghalusan dari seorang manajer atau seorang pemimpin. Nah, tidak semua apa yang kita bentuk atau kita buat dapat berjalan mulus sesuai keinginan kita. Untuk itulah, prinsip ini menjadi penting agar kita tetap sabar dan tekun dengan cara halus kita, agar proses pertumbuhan yang kita lakukan sebagai seorang pemimpin atau seorang manajer dapat terlaksana dengan baik. Pemimpin atau manajer juga harus bisa memberi semangat kepada orang yang lemah atau orang yang letih lesu. Bukan berarti kita sudah menjadi seorang pemimpin atau seorang manajer, kita seenaknya kepada bawahan kita. Nah, kesemuanya itu dapat ditemukan ketika kita membaca Alkitab. Nah, dalam Alkitab banyak pembelajaran yang dapat kita pelajari agar kita tidak saja menjadi seorang Kristen yang beragama Kristen, tetapi betul-betul memaknai iman kita kepada Yesus Kristus. Dengan demikian, dimensi manajemen dan kepemimpinan gereja adalah hal yang mendukung gereja dalam administrasi gereja baru dengan orang-orang yang sadar akan karunia dan kompetensi yang dimilikinya serta menggunakannya dalam sikap yang bertanggung jawab secara penuh kepada Yesus Kristus. Kerendahan hati dan takut akan Allah adalah sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin atau seorang manajer gereja agar setiap apa yang dilakukan terlaksana dengan baik serta dapat menyelesaikan setiap persoalan dengan pola pikir yang cermat. Maka, jadilah pemimpin yang siap untuk melayani, berkualitas dalam Tuhan, dan berorientasi pada Alkitab. Mungkin sampai di sini dulu video kita. Sampai bertemu di video kita yang selanjutnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.